Di materi yang pertama ada mengapa perlu di materi pertama ada subbab mengenai mengapa perlu adanya proses. Banyak situs web yang mengalami kegagalan karena kurangnya perencanaan dan pemeliharaan yang baik, sehingga diperlukan proses dalam pembuatan desain web. Apa yang dimaksud dengan proses web ad hoc? Proses web ad hoc adalah suatu pembentukan atau perencanaan yang secara sementara atau spontan di lingkungan desainer web. Hal-hal yang terkait dengan proses ad hoc adalah dalam proses ad hoc, perencanaan sering terbatas pada pertemuan singkat dan kurangnya koleksi konten yang lengkap. Pengembangan web sering bermasalah karena kurangnya perencanaan yang matang. Proses ad hoc tanpa rencana jelas dapat menghasilkan situs yang tidak berfungsi dengan baik. Model-model proses dasar pengembangan web. Ada dua model dasar, yang pertama adalah waterfall model dan modified waterfall model. Waterfall model adalah model yang dimulai dengan perencanaan, kemudian desain, kemudian implementasi, kemudian pengujian, dan berakhir dengan pemeliharaan, dengan tanpa bisa mengulang dari salah satu prosesnya. Kelemahan model ini termasuk banyak ketidakpastian dalam menyelesaikan proyek web dan langkah-langkah yang cenderung tumpang tindih. Model ini juga cukup kaku dan memerlukan pengembangan untuk mengulang banyak langkah jika terjadi terlalu banyak perubahan. Meskipun demikian, model ini tetap populer karena mudah dipahami dan diikuti, dapat dijadikan tonggak proyek juga. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua ada the modified waterfall model, yang merupakan modifikasi waterfall sebelumnya yang mengatasi beberapa keterbatasan model waterfall tradisional dengan menambahkan adanya looping di proses awal-awal yang menjadikannya lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan selama proses pengembangan. Ini adalah gambarnya, digambarkan di proses-proses awal ini di looping seperti adanya pusaran air, makanya dinamakan the modified waterfall model. Selanjutnya adalah mendekati proyek situs web. Model proses rekayasa situs web masuk akal secara teori, tetapi dalam praktik, pengembangan situs jarang konsisten karena sifat baru bidang ini, batasan waktu dan sifat yang terlalu berubah dari proyek web. Model proses web harus diadopsi pada awal proyek, seperti model air terjun atau model modifikasi air terjun atau modified waterfall dengan pusaran untuk proyek baru atau kompleks. Langkah pertama selalu sama, tetapkan tujuan keseluruhan untuk proyek. Tujuan dalam proyek situs web. Banyak proyek situs web yang gagal karena kurangnya tujuan yang jelas. Pernyataan tujuan harus spesifik dan dapat diukur seperti meningkatkan kepuasan pelanggan atau meningkatkan penjualan produk untuk mengembangkan tujuan yang tepat. Sesi brainstorming diperlukan untuk menghasilkan gagasan-gagasan potensi. Namun, tujuan harus difokuskan dalam realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan, penggunaan, dan membatasi ide-ide yang memungkinkan. Langkah-langkah ini penting untuk menghindari kegagalan proyek dan memastikan kesuksesan situs web. Nah, selanjutnya dalam memahami proyek situs web itu diperlukan pemahaman terhadap audiensnya. Nah, memahami audiens dalam situs web itu bisa dikatakan penting. Kenapa? Karena memahami audiens itu merupakan kunci supaya desainer ini dapat merancang situs web yang efektif. Yang efektif itu seperti apa? Yaitu yang dapat menyesuaikan situs web dengan kebutuhan pengguna atau audiens yang sebenarnya. Jadi, situs web yang dibuat dan kebutuhan dari audiens ini sesuai. Nah, ketika situs ini telah berjalan selama beberapa waktu dan desainer ini telah berpengalaman membuat banyak situs web, biasanya desainer akan memiliki banyak informasi tentang audiens. Nah, data-data informasi tersebut terdapat dalam log statistik. Nah, dari log statistik ini, desainer akan membuat
perancangan situs web yang lebih efektif lagi dan menyesuaikan dengan kebutuhan user. Namun memang cara terbaik untuk memahami pengguna adalah dengan berbicara langsung dengan user atau audiens tersebut. Nah, berbicara tentang log statistik, stat logs, seringkali desainer itu hanya melihat tren dasarnya, seperti jumlah kunjungan halaman gitu. User sudah mengunjungi halaman situs webnya berapa kali. Nah, hanya seperti itu. Padahal log statistik ini tentunya bisa memberikan wawasan penting lainnya, misalnya jenis browser yang biasanya user gunakan untuk mengakses situs ini, browser apa, kemudian pola useran situsnya seperti apa, kemudian bisa dilihat juga dari log statistik ini kebutuhan dan persyaratan servernya. Nah, mungkin memang stat logs ini tidak merinci kepuasan user dan useran spesifiknya secara spesifik gitu ya, useran situsnya secara spesifik, tapi tentunya ini bisa menjadi wawasan untuk desainer, untuk pengembang supaya dapat meningkatkan desain dan fungsionalitas situs ke depannya. Kemudian bisa memahami kebutuhan dari audiens atau pengunjungnya. Nantinya desainer ini bisa mengoptimalkan kinerja server terhadap situs yang akan dibuat. Nah, dalam membuat situs web yang menyesuaikan dengan audiens, tentunya kita harus memahami user itu dengan baik. Nah, salah satunya ada user profiling. Untuk memahami user dengan baik, pengembang, desainer itu dapat melakukan wawancara dengan usernya secara lebih mendalam, yaitu supaya kita bisa mengeksplorasi sebetulnya kebutuhan atau keinginan user ini seperti apa. Nah, supaya kita tidak terlalu luas untuk mengeksplorasi usernya, oleh karena itu penting untuk desainer ini membuat profil stereotip. Setidaknya ini ada 3 jenis user yang akan kita explore. Yang pertama itu adalah user yang tidak berpengalaman, jadi yang tidak ada pengalaman sama sekali dan tentunya belum mengunjungi situsnya. Kemudian yang kedua adalah user yang memiliki pengalaman web tapi memang tidak sering mengunjungi situs. Ini juga kita perlu explore. Kemudian yang ketiga adalah user yang memang berpengalaman dan sering mengunjungi situs webnya. Jadi ketiga user ini bisa kita explore supaya kita bisa membuat proyek situs web yang lebih baik dan menyesuaikan pengguna. Nah, selanjutnya dalam membuat proyek situs web itu ada site requirement. Site requirement itu persyaratan situs. Nah, berdasarkan kita sudah mengetahui tujuannya situs itu ataupun seperti apa audiensnya, maka persyaratan situsnya, jadi isi dari situs itu sudah harus mulai kita rencanakan. Nah, persyaratan ini secara kasar itu bisa dibagi menjadi persyaratan visual, teknis, konten, dan penyampaian. Nah, dalam persyaratan situs ini ada beberapa proses. Yang pertama, proses pertama ini desainer akan memulai persyaratannya, jadi akan mulai menunjukkan biaya lokasinya dan potensi masalahnya, potensi-potensi apa yang akan timbul nanti ketika situs ini berjalan. Dan persyaratan ini akan menyarankan berapa banyak kira-kiranya pengembang yang akan dibutuhkan untuk membuat situs dan menunjukkan konten-konten apa yang mestinya dimasukkan ke dalam situs ini dan apa yang kurang, seperti itu. Nah, kemudian setelah proses ini lanjut ke proses yang kedua, yaitu desainer perlu meninjau kembali apakah persyaratan ini sesuai dengan tujuan dari pembuatan situs ataupun dari keinginan audiensnya, apakah sudah akurat, sudah sesuai. Nah, biasanya proses 1 dan 2 ini bisa berulang. Kenapa? Karena desainer perlu menyelaraskan antara persyaratan dan persyaratan situsnya dan tujuan dari user ini mengakses situsnya. Kemudian lanjut ke proses yang ketiga. Setelah kita mengetahui tujuannya, kemudian audiensnya dan persyaratan situsnya secara selaras, secara menyatu, barulah kita membuat dokumentasi atau rencana lokasinya. Rencananya akan dibuat seperti apa situs ini. Kemudian setelah kita buat rencana, barulah kita mengeksekusinya dan kita terjun ke tahap desain dan pembuatan prototipe di proses yang keempat. Nah, selanjutnya
dari proses yang ketiga tadi ada kita perlu membuat rencana. Tentunya dalam mengembangkan situs web, pembuatan rencana itu merupakan langkah yang krusial supaya kita bisa mengomunikasikan tujuan dari pembuatan situs ini kepada tim proyek maupun kepada nanti penguji situs ini. Nah, kita sebut sebagai site plan. Jadi rencana situs. Nah, rencana situs ini terdapat beberapa langkah di dalamnya, yaitu pertama ada short goal statement. Artinya pernyataan tujuan singkat, dan selanjutnya akan dirincikan dari tujuan singkat ini, tujuan globalnya ini akan diperinci di detail goal discussion. Jadi desainer perlu mengadakan diskusi untuk tujuan dari pembuatan situsnya yang lebih terperinci. Kemudian ada audience discussion. Jadi audiens, diskusi dengan audiens seperti apa nantinya situs ini akan dibuat. Kemudian selanjutnya adalah usage discussion. Jadi bagaimana situs ini akan digunakan dan penggunaannya untuk apa, seperti apa, perlu didiskusikan untuk membuat rencana situsnya. Kemudian selanjutnya adalah content requirement dan technical requirement. Jadi perlu lihat juga konten-konten apa yang akan masuk di dalam situs itu, kemudian teknis aksesnya bagaimana, dan fitur-fiturnya seperti apa. Itu perlu didiskusikan untuk membuat site plan. Kemudian selanjutnya adalah visual requirements. Jadi tentunya dalam membuat situs web yang menarik diperlukan konten serta visual yang bisa menarik user atau audience. Selanjutnya adalah delivery requirements, yaitu bagaimana situs ini akan dikirimkan atau diakses, disebarkan ke para audiens. Nah, seperti itu kiranya untuk the site plan. Nah, setelah kita bisa merencanakan situs ini, selanjutnya adalah kita masuk ke tahap desain atau pembuatan prototype, design phase dissected. Nah, dan dengan tahap desain ini mulailah kelihatan bagaimana proyek situs kita ini seperti apa begitu. Nah, selama fase ini prototype teknis dan visualnya ini harus dikembangkan. Namun biasanya sebelum prototype ini dibuat, desainer ini perlu mengumpulkan banyak data-data atau informasi mengenai konten visual yang menarik supaya nantinya bisa menarik user untuk mengunjungi situs ini. Tentunya yang sesuai juga dengan keinginan dari audiens. Selanjutnya dalam design phase dissected ini terdapat beberapa hal yang membantu desainer dalam membuat proyek situs web. Yang pertama adalah black composites. Black composites ini bertujuan supaya desainer ini bisa fokus terhadap jenis objek di halaman tersebut. Jadi tanpa perlu mengkhawatirkan penempatan yang tepat dan detail data letak itu sendiri. Jadi desainer ini bisa fokus terhadap satu halaman, kemudian baru setelah komponen blok halaman, misalnya halaman beranda ini dibuat, barulah desainer ini bisa menyempurnakan jenis halaman-halaman lainnya di situs tersebut supaya lebih terorganisir. Nah, selanjutnya setelah objek di halaman itu, setelah pengorganisasiannya, barulah selanjutnya adalah screen and paper comes. Pada fase screen and paper comes ini, desainer itu dapat membuat sketsa atau membuat komposit digital yang menampilkan lebih terperinci lagi halaman situs itu. Misalnya di halaman situs itu ada tombol, kemudian judul, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, kemudian teks-teks kontennya bagaimana. Nah, itu kita perlu sebagai desainer perlu membuat screen and paper comes. Jadi setelah prototype kertas atau digital designer ini selesai, prototype ini juga perlu loh diuji dengan user. Jadi bisa menyesuaikan kembali apakah situs ini sesuai dengan keinginan dari user. Tentunya user juga bisa mencoba fitur-fitur yang ada di prototype digital ini di screen and paper comes. Kemudian setelah kita buat prototype, selanjutnya adalah the mock site. The mock site ini adalah situs tiruan. Setelah semua prototype desainnya itu selesai, kita barulah membuat situs tiruan.
Situs tiruan ini dimulai pertama kali dengan memotong komponen digitalnya menjadi beberapa bagian, misalnya merakit halaman menggunakan HTML, kemudian membuat cascading style sheet-nya. Nah, seperti itu. Nah, setelah situs tiruan ini dibuat, barulah kita bisa membuat situs yang seharusnya gitu, yang dapat dinavigasi sepenuhnya oleh user. Tapi nanti barulah setelah kita desainer ini membuat situs tiruannya, baru nanti akan diimplementasikan untuk situs sebenarnya ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beta site implementation. Jadi, setelah mock site diterima, selanjutnya adalah mengimplementasikan situs sebenarnya. Konten nyata harus ditempatkan di halaman, dan komponen backend serta elemen interaktif harus diintegrasikan dengan desain visual akhir. Jadi, maksudnya pada tahap ini, setelah mendapatkan persetujuan untuk membuat mock site ataupun prototype, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan situs web yang sebenarnya. Ini melibatkan penempatan konten nyata di halaman, integrasi komponen backend, yang mana bagian ini berfungsi di belakang layar, serta elemen-elemen interaktif dalam desain akhir. Meskipun tahapan ini terlihat membutuhkan banyak waktu, namun jika semuanya sudah direncanakan dengan matang dan juga baik, maka implementasi ini akan berjalan lebih cepat. Selanjutnya adalah testing atau pengujian. Jadi pengujian dalam pengembangan situs web itu sangat penting ya, karena ini untuk memastikan bahwa situs dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman positif bagi pengguna. Meskipun sering dianggap sebagai tahapan yang kurang disukai, namun pengujian ini sangat membantu dalam mengidentifikasi bug, memeriksa konsistensi konten, dan juga untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem dan juga browser. Yang kedua, jangan luncurkan situs tanpa testing menyeluruh. Jadi, tujuan testing secara menyeluruh adalah untuk menemukan dan juga memperbaiki bug sehingga membuat performa web menjadi lebih baik. Dan tentunya hal ini akan memberikan pengalaman positif bagi pengguna. Yang terakhir adalah user tidak akan memaafkan bug di situs yang diluncurkan. Jadi, maksud dari user tidak akan memaafkan bug di situs yang diluncurkan adalah meskipun mungkin ada sebagian pengguna ya yang masih mentoleransi bug di dalam situs web, tapi ada beberapa pengguna yang tidak dapat mentoleransi hal tersebut. Jadi, sebagai pengguna, tentunya mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap situs web yang digunakan. Lalu, aturan-aturan apa saja sih yang harus ada di dalam desain website? Yang pertama, situs selalu memiliki bug, jadi uji situs harus dilakukan dengan baik. Yang kedua, desain situs tidak hanya mencakup desain visual. Jadi, pengembang harus menguji semua aspek lain dari desain situs juga, seperti yang dinyatakan dalam aturan desain yang disajikan. Yang ketiga, testing harus mencakup semua aspek situs, seperti konten, visual, fungsi, dan juga tujuan. Ketiga, aturan desain di atas menekankan pentingnya pengujian situs web. Pengujian yang menyeluruh dan komprehensif membantu memastikan bahwa situs web berkualitas tinggi, mudah digunakan, dan juga memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Selanjutnya mengenai Visual Acceptance Testing atau VAT. Jadi, VAT ini memastikan untuk terlihat konsisten dalam layout, warna, dan juga style. Contohnya situs di bawah browser, resolusi, dan lingkungan tampilan yang berbeda yang setara dengan user nyata. VAT memungkinkan setiap halaman dicetak dan dirancang untuk konsumsi online. Jadi bisa dibilang VAT ini merupakan alat untuk membantu memastikan kualitas visual situs web yang dikembangkan. VAT juga membantu memastikan bahwa semua elemen visual di situs web yang dibuat terlihat sama di semua browser. Jadi VAT ini membuat tampilan website bersifat responsif. Dan VAT ini juga memungkinkan kita untuk mencetak halaman web yang dirancang untuk konsumsi online. Yang selanjutnya mengenai functionality testing. Jadi di dalam functionality testing, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, memeriksa setiap tautan di situs dan memperbaiki tautan yang rusak. Jadi pastikan semua tautan ataupun link yang mengarahkan user ke halaman yang benar dan tidak ada tautan yang rusak. Jika kalian menemukan tautan yang rusak, pastikan untuk memperbaikinya atau menghapus link tersebut dari situs website.
Yang kedua, pastikan untuk menguji semua elemen interaktif seperti formulir, keranjang belanja, mesin pencari, dan sebagainya. Jadi elemen-elemen interaktif seperti ini itu sangat penting untuk diuji agar pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih baik pada saat menggunakan fitur-fitur seperti formulir, keranjang belanja, ataupun mesin pencari ataupun search. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, namun juga dapat mendorong mereka untuk kembali datang ke situs website kita, sehingga para pengguna dapat melakukan transaksi dengan lebih nyaman. Yang ketiga, gunakan situasi tes realistis dan kasus ekstrim. Situasi tes realistis dan kasus ekstrim dapat membantu kita menemukan bug yang tidak terduga dan mungkin tidak ditemukan di pengujian normal lainnya. Yang terakhir adalah cobalah untuk memecahkan formulir Anda dengan memberikan data yang jelas buruk seperti mengetikkan permintaan pencarian yang tidak akan muncul ataupun mengembalikan hasil atau akan mengembalikan sejumlah besar halaman yang cocok. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti nomor 3 atau nomor sebelumnya. Ketika kita menggunakan situasi tes yang nyata ataupun yang real, itu sama saja seperti kita menggunakan cara pengguna ataupun cara user ketika menggunakan situs website kita. Selanjutnya adalah content proving. Detail konten merupakan hal terpenting dari sebuah situs. Banyak sekali user yang tidak meremehkan suatu situs dikarenakan ditemukan kesalahan kecil seperti typo. Jadi, pastikan untuk memeriksa semua konten yang sudah ada. Pastikan pula tata bahasa serta kata-kata yang ditulis itu konsisten. Periksa detail seperti nama produk, tanggal, hak cipta, dan juga merek dagang. Jadi, detail konten ini sangatlah penting untuk situs web kita. Pastikan semua konten di dalam situs itu berkualitas tinggi, bebas dari kesalahan, dan juga informatif. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti proofreader ataupun spell checker untuk membantu memeriksa kesalahan kata seperti typo tadi. Yang selanjutnya adalah delivery testing ataupun pengujian pengiriman. Jadi pengujian pengiriman atau delivery testing itu mengacu pada serangkaian langkah pengujian yang dirancang untuk memastikan bahwa situs web dapat diakses dan juga beroperasi sebagaimana mestinya digunakan oleh pengguna sebenarnya ketika setelah diluncurkan. Dalam melakukan delivery testing, perhatikan jangan pernah sekali-kali untuk meremehkan pengaruh dari delivery testing ini. Dikarenakan keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek ini dipengaruhi oleh delivery testing. Jadi ada beberapa langkah yang dapat kita perhatikan dalam delivery testing. Yang pertama adalah jelajahi situs seperti user nyata. Ini berarti kita melakukan pengujian dengan cara meniru perilaku pengguna atau user yang sebenarnya, seperti melihat halaman, mengklik tautan, ataupun membuka situs dengan cara yang sama seperti pengguna. Yang kedua, gunakan account dial-up untuk situs modern. Melibatkan testing ataupun pengujian dengan menggunakan koneksi internet yang lebih lambat seperti akun dial-up untuk memastikan bahwa situs itu tetap bekerja dengan baik dalam kondisi jaringan yang tidak optimal sekalipun. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak testing untuk mensimulasikan desktop lalu lintas. Dan yang terakhir, uji di server produksi yang sebenarnya. Selanjutnya mengenai user acceptance testing. Testing user adalah bentuk testing ataupun pengujian yang paling penting, dikarenakan paling dekat dengan mensimulasikan user nyata. Dalam perangkat lunak, testing ini sering disebut dengan beta testing atau pengujian beta, di mana user dapat mencoba situs yang berfungsi dan mengomentarinya untuk terakhir kalinya. Pada tahapan ini, pastikan bug telah diperbaiki. Akan tetapi, jika terdapat masalah signifikan, lebih baik untuk menunda perilisannya hingga masalah tersebut sudah diperbaiki. Jadi, user testing ini sering dilakukan sebelum peluncuran resmi, yang mana tujuan dari user testing ini adalah untuk meningkatkan kualitas situs dan juga untuk menjamin kepuasan pengguna sebelum menggunakan situs website ini. Yang selanjutnya adalah release and beyond.
Pengembangan situs merupakan proses yang berkelanjutan seperti rencana, rancang, kembangkan, lepaskan, dan juga ulangi. Pengembangan awal menandakan dimulainya proses pengembangan berkelanjutan yang paling banyak, atau disebut dengan pemeliharaan atau maintenance. Pengembangan situs web bukan proses sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap, seperti tadi sudah disebutkan, rencana atau merencanakan. Perencanaan itu berisikan seperti penentuan tujuan situs web, target pengguna, dan juga fitur yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah merancang. Merancang ini berkaitan dengan pembuatan desain visual dan tata letak situs web. Yang ketiga, mengembangkan. Mengembangkan ini berkaitan dengan membangun situs web dengan kode dan juga teknologi yang sesuai. Yang keempat, itu adalah melepaskan, seperti meluncurkan situs web untuk umum. Yang kelima, mengulangi, yaitu memperbaharui dan meningkatkan situs web berdasarkan umpan balik pengguna dan juga tren terbaru. Yang selanjutnya berkaitan dengan pemeliharaan atau maintenance. Tahap penting dalam pengembangan situs web adalah pemeliharaan. Tahapan maintenance itu meliputi seperti memperbaiki bug dan juga masalah, menambah fitur baru, memperbaharui konten, serta meningkatkan keamanan. Pengembangan situs web adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Pemeliharaan penting untuk memastikan bahwa situs web tetap berfungsi dengan baik, aman, dan juga menarik bagi pengguna. Yang terakhir, mengenai welcome to the real world. Membangun situs web di dunia nyata tidak selalu mudah. Ada banyak sekali variabel yang perlu dipertimbangkan, seperti keinginan klien, politik internal, dan juga perubahan yang sering terjadi. Yang pertama berkaitan dengan keinginan klien. Jadi saat membangun situs web untuk orang lain, penting untuk mempertimbangkan keinginan mereka. Namun, kita juga harus meyakinkan mereka bahwa keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan keinginan user. Yang kedua berkaitan dengan politik internal. Proyek website seringkali memiliki masalah politik dengan berbagai departemen yang bergulat untuk mendapatkan kontrol. Yang ketiga berkaitan dengan perubahan. Ruang lingkup proyek web dapat berubah dengan cepat dengan fitur baru yang ditambahkan, dihapus, ataupun diubah.